Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama asline kula ndredeg niki. Keranten wonten ngajenge guru-guru kula sedaya Yai Dahlan, tapi niki kewajiban karena diminta oleh para guru. Jadi kula nganggep niki pelajaran khitobah. Para anak-anakku semuanya mutakharrijin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah momen yang paling bahagia, salah satu dari perjalanan hidup kalian semuanya ketika kita selesai menuntut ilmu. Tetapi tentu saja yang harus selalu diingat adalah bahwa jangan pernah kita berhenti menuntut ilmu, karena tidak ada berhentinya ilmu itu. Dan salah satu cara menuntut ilmu yang paling terbaik adalah dengan cara mengajar. Quran menyatakan kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang disebut oleh Al-Quran sebagai rabbaniyin, orang yang disifati dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rabb niku merujuk kepada Allah SWT. Bayangin, ada manusia, kelompok manusia yang disifati dalam tanda petik tentu saja dengan salah satu karakternya, sifatnya Allah SWT, Rabbaniyin. Menarik kalau difikirkan. Kenapa? Karena dia melakukan dua hal. Satu, mengajar. Yang kedua, belajar. Deres terus, ngulang terus. Dan karena itu tentu para mutakharrijin harus menjadi Rabbaniyun yang terus belajar dan mengajar. Karena menarik ya, kula kemarin kedatangan seorang tamu dari pesantren Dalwa. Keluar dari pesantren Dalwa, kerja teng hotel. Suatu hari sowan ke Ma'had, kemudian ditanyain, sekarang ngajar di mana? Kata Habib Sohibul Ma'had. Kemudian dinyanyain, kata dia, kulo teng hotel ya. Kata dia, kenapa kau tidak mengajar? Diem aja. Terus dia pulang renung-renung, kenapa saya kau tidak ngajar ya? Kenapa saya ini sudah alumni Dalwa kok tidak mengajar, cuman bekerja di hotel. Setelah itu kata dia, kulo nyari musola yang saya bisa mengajar. Dan dia mulai ngajar Iqra. Bayangin, jadi ngajar paling level terendah ibaratnya, ngajar Iqra. Tapi yang menarik, sebab ngajar Iqra, dia nanti singkatnya berjumpa dengan salah satu direktur sekolah internasional di Malang, dan sekarang mengajar di Tursina International Islamic Boarding School di Malang. Jadi wasilahnya dengan mengajar. Abu Mansur Al-Khayyat, ulama yang wafat 499-an di Hilyatul Aulia, menarik digambarkan. Beliau salah satu ahli qiraat. Kalau kita belajar qiraatul Quran, yang menarik, beliau ini Masya Allah amalnya, muridnya banyak, menjadi para alim besar-besar. Bahkan di antara muridnya ada 70-an orang buta yang hafizul Quran semuanya dan ahli qiraah. Tetapi yang menarik, seperti dituturkan oleh pengarang Hilyatul Aulia, ketika beliau meninggal dimimpikan oleh temannya. Kemudian dalam mimpi itu ditanyain, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu ya Syekh? Lihat kalimatnya, apa jawaban Abu Mansur Al-Khayyat. Kata Abu Mansur Al-Khayyat, ghafarallahu li bi ta'limi sibyan fatihatal kitab. Allah mengampuniku karena aku mengajar anak-anak Fatihatul Kitab, mengajar Al-Fatihah. Jadi sekali lagi, mengajar apapun saja levelnya, mau ngajar di universitas atau sampai ngajar di lembaga-lembaga semacam TPQ dan seterusnya, itu penilaian manusia saja yang merasa bahwa mengajar di universitas lebih tinggi derajatnya. Akan tetapi di mata Allah, Allah tidak melihat demikian. Buktinya adalah Abu Mansur Al-Khayyat yang justru amalnya diterima, yang membuat Allah menganugerahkan maghfirah dan kemudian memberikan rahmat karena beliau mengajarkan Al-Fatihah.
guyonane Gus Bahak, aku iki jane ambek kiai kampung. Terus Gus Bahak, hebatan kiai kampung. Karena aku iki ngajar furuk jelimet TVK, iku lak furuk kabeh. Terus Gus Bahak. Sementara yai kampung iku ngajar tauhid, niku bab usul, ngajar sholat, bab usul. Sementara aku ini ngajari furuk. Jadi dek, mungkin dek wonten ngersane Gusti Allah terus Gus Bahani iso-iso apian yaya kampung terus Gus Bah. Masya Allah nggih. Jadi sekali lagi tuntutan pertama dari para mutakharrijin adalah bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan ilmu, tidak berhenti. Karena sekali lagi nanti kalian semuanya akan merasakan bahwa belajar yang paling terbaik adalah mengajar. Dengan mengajar itu ilmu kita menjadi kuat, ya, dan kita serius. Kita ini kalau mboten mengajar, belajarnya asal-asalan. Tapi kalau kita mengajar, mocone temenan, mutolaahe temenan, karena takut salah. Karena itu memang tidak boten wonten apa namanya ya, resep yang lebih baik daripada mencari ilmu itu kecuali dengan belajar dan mengajar. Contoh agung kita Imam Syafi'i, Masya Allah, sudah menjadi mufti Mekah kalau kita pikirkan ya. Abdul Halim Az-Zanji itu Pak meriwayatkan bahwa di usia 15 tahun gurunya ini Asy-Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun, hafal kitab Muwatta, sebagian riwayat menuturkan 11 tahun, sebagian 13 tahun sudah hafal Al-Muwatta. Padahal waktu belajar pertama, belajar Al-Quran ini belum hafal Quran, karena beliau orang miskin, anak rondo, karena suaminya meninggal dunia, lahir di Gaza di Palestina, kemudian pulang karena takut mbah-mbahe para yai engko lek meneng Gaza, meneng Gaza ndak dadi yai. Apa yang terjadi kemudian? Beliau dibawa dipulangkan ke Madinah, ke Mekah untuk belajar ilmu. Yang pertama yang dilakukan adalah saat belajar mengaji kepada kiai, dia tidak punya apa-apa. Kiainya itu tentu memperhatikan lebih kepada orang tua yang memberikan uang kepada kiainya atau memberikan apalah berbagai macam. Sementara Asy-Syafi'i kecil itu oleh ibunya tidak dikasih apa-apa ketika ngaji nih. Jadi tentu Pak Kiai ini mendahulukan santri yang lain. Asy-Syafi'i mengetahui itu dan tidak merasa dikucilkan karena memang saya tidak membawa apa-apa. Saya menunggu bagian yang terakhir. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i? Beliau memperhatikan setiap guru mengajar santri yang lain, dia perhatikan dan dihafal. Murid berikutnya dia perhatikan, dihafal. Sehingga kemudian murid-muridnya ini kalau tidak paham, tanyanya ke Imam Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i tidak diajar oleh gurunya. Yang menarik, sampai suatu hari gurunya mengetahui, kata dia, berarti sebenarnya yang harus saya perhatikan lebih adalah Asy-Syafi'i, karena teman-temannya belajarnya sama Imam Syafi'i. Sejak saat itulah gurunya memperhatikan Imam Syafi'i. Sampai di usia 13-15 tahun, ada yang menyatakan yang 17 tahun, tapi sepakat para penulis manaqib Imam Syafi'i, seingat saya seperti Ar-Razi dan Imam Baihaqi, menyatakan bahwa kurang dari 20 tahun Imam Syafi'i sudah menjadi mufti di Makkah. Kata gurunya, berilah fatwa, karena ini sudah saatnya engkau memberikan fatwa. Umur pinten? 20 tahun. Pertanyaannya, apa beliau berhenti belajar dan berhenti mengajar? Tidak. Imam Syafi'i kemudian belajar kepada Imam Malik. Lihat apa yang dilakukan oleh ibunya Imam Malik, Imam Syafi'i. Ibunya mengetahui bahwa Imam Malik itu seorang imam yang tidak banyak menerima murid. Persoalannya kenapa ada guru kok tidak banyak menerima murid? Biasanya kiai di Indonesia ini perbedaannya dengan guru-guru di universitas adalah kita ini menerima selektif, dipilih dulu. Makanya sekolah itu baik ya karena raw inputnya sudah baik lah gitu. Man 2 Malang, Min Bandung, MTS Bandung, ya anaknya pinter-pinter, pantas saja pinter-pinter. Bahkan ada gurunya guyonan ke saya, Ustaz, sebenarnya guru-guru ini tidak terlalu serius ngajar, sudah murid-muridnya baik-baik. Yang menarik, boten wonten pondok zaman rumiyin ya,
Tidak ada pondok salaf itu menolak santri. Semua santri diterima. Mboyono perupane lah ngoten. Yang menarik Imam Malik tidak seperti itu modelnya. Imam Malik selektif sekali menerima murid dan tidak banyak yang diterima sebagai murid. Dan rata-rata usianya di atas 20 tahun, 30-an tahun, sudah jadi alim-alim belajar ke Imam Malik. Kenapa? Kalau kita perhatikan, karena Imam Malik mengajar hadis, pamornya sudah sangat tinggi di Hijaz. Karena itu beliau mendapat julukan Imamul Haramain, ya, dia imamnya Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah. Kenapa? Karena saking alimnya, dan orang sering kali menggunakan sebagaimana rumus isnad, dia ingin membanggakan diri dengan mengutip Imam Malik. Menurut Imam Malik itu, karena dia merasa gurunya. Imam Malik melihat prestisnya Imam Malik, tingginya Imam Malik ini bisa disalahgunakan oleh orang. Karena itu kemudian Imam Malik selektif memilih murid. Karena kalau enggak, nanti semua orang saya ajar, nanti keluar dari pengajian saya, semua orang merasa, wah, saya ini muridnya Imam Malik. Menurut Imam Malik, wah bahaya nih. Nah, terus wong Madura saged digawe dodolan nanti. Karena itu selektif Imam Malik. Selektif Imam Malik. Yang menarik untuk kita renungkan, apa yang dilakukan oleh ibunya tidak berhenti di situ, karena semangatnya belajar, meskipun sudah menjadi mufti. Kalau kita pikirkan, dia mendekati Amir Mekah, kalau sekarang mungkin gubernur Mekah lah, bikin surat rekomendasi agar Asy-Syafi'i muda itu diterima oleh Imam Malik. Sudah dibikin suratnya, kemudian suratnya disuruh diberikan kepada gubernur Madinah, agar gubernur Madinah menyampaikan kepada Imam Malik, dan Imam Malik menerima dia sebagai murid. Dibawa surat tersebut, dan datanglah Imam Syafi'i ke Imam Malik, ke gubernur Madinah. Sampai ke rumahnya Amir Madinah, apa kata Amir Madinah? Sesungguhnya, kata dia, saya ini lebih baik disuruh jalan mau kemanapun sajalah daripada jalan ke rumahnya Imam Malik. Sungguh aku itu tidak pernah merasakan hina kecuali kalau sudah saya berdiri di pintu rumahnya Imam Malik. Kenapa? Karena haibahnya Imam Malik. Haibah niku kemudian jadi bahasa Indonesia hebat. Karena hebatnya Imam Malik, pengaruhnya Imam Malik, ya, besarnya Imam Malik. Yang menarik kemudian berangkatlah berdua ini Asy-Syafi'i dengan Imam Malik, dengan Amir Madinah. Sampai di rumahnya, ketuk pintunya, yang keluar jariyahnya. Jariyahnya berkata, ada keperluan apa? Kami gubernur Madinah, Amir Madinah bersama Asy-Syafi'i. Bilang lagi ke Imam Malik, lihat hebatnya Imam Malik. Kata Imam Malik, suruh dia bilang, kalau dia punya keinginan suruh nulis saja di kertas, nanti akan saya jawab. Kalau dia mau belajar hadis, Amir Madinah kan sudah tahu jadwal saya mengajar di Masjid Nabawi. Kalau tidak ada suruh pulang. Ini Amir Madinah mendatangi Imam Malik, seperti itu kencengnya Imam Malik. Banyak ulama beranggapan salah terhadap Imam Malik. Terkenal riwayat bagaimana Imam Malik itu pakaiannya mahal, sampai kalau dia berdiri 500 dinar harganya, dari imamah sampai ke bawah. Sebagian ulama yang hanya melihat zahir menyurati Imam Malik karena dianggap terlampau necis, ya. Padahal kalau kita tahu kenapa Imam Malik demikian, karena cintanya kepada Rasulullah SAW, karena dia tidak ingin mengajar hadis dengan cara sembarangan. Karena itu dia berpakaian yang paling terbaik selama mengajar hadisnya Rasulullah SAW. Dulu saya mengaji hadis kepada Yai Abbas, Yai Hashim Abbas, waktu beliau mengajar dulu di Surabaya, sekretaris PWNO dulu zamannya Yai Hasyim Musyadi. Kalau beliau niku batal, langsung berhenti ngajar, sik ya, tak wudhu dhisik. Karena iki hadis Rasulullah, gak kepingin aku batal waktu ngaji hadis. Niku Yai Haji Hasyim Abbas nih, Yai Hasyim Abbas. Bagaimana lagi dengan Imam Malik? Bagaimana lagi dengan Imam Malik? Lah yang menarik,
Begitu disebutkan suruh pergi, apa kata Amir? Tolong bilang sama Imam Malik bahwa saya ini sangat penting. Ini ada surat dari gubernur Makkah. Akhirnya Imam Malik keluar. Diperlihatkan suratnya, dibaca oleh Imam Malik sampai di kalimat Inna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rajulun syarifun fi amrihi wa halihi. Marah Imam Malik. Dirobek suratnya, dibuang suratnya oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, astaghfirullah, qad sara ilmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu bil wasail, kata dia. Masya Allah, astaghfirullah, kenapa ilmunya Nabi itu sekarang kok diambil hanya dengan surat kayak begini? Karena diagungkan, dari kasih rekomendasi, iki ngono arek soleh, iki arek pinter, arek apik. Ilmu agama itu bukan dari rekomendasi manusia itu. Seperti tadi apa namanya tadi, Jayyid Jiddan dan segala macam. Tapi lah wonten ujian nih, ini ndak rekomendasi gubernur. Ono urusan nopo gubernur ngarani wong alim lah, betul. Kalau kiai pondok ya yang memberikan lisensi wajar lah. Niki gubernur ngasih rekomendasi, urusannya apa gubernur ini? Ngamuk Imam Malik. Masya Allah, dibuang suratnya. Imam Syafi'i maju. Semoga jenengan boten salah. Kulo Malik, kulo Asy-Syafi'i, putrane Idris dari suku Quraisy. Baru beliau menjelaskan bahwa dirinya kulo hafid Al-Quran, saya hafal Muwatta. Niku Imam Syafi'i. Dilihat terus oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, ya Muhammad, ittaqillah, ya wajtanibil ma'asi, ya takwalah kepada Allah, jauhilah maksiat. Kata Imam Malik, fa'innahu kata dia, karena aku yakin engkau itu akan menjadi sya'nun minas sya'n. Itu kalimat dari Imam Malik. Kamu akan menjadi seseorang yang so and so. Kamu akan jadi orang yang alim. Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah meletakkan cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan cahaya itu bidzulmatil ma'siyah, kata Imam Malik. Sejak saat itu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Lihat, tidak ada kata berhenti dalam belajar. Para mutakharrijin, jangan pernah berhenti. Jenengan semuanya belum menjadi Imam Syafi'i, belum menjadi mufti Makkah. Karena itu terus belajar sambil mengajar. Mengajar menjadi kebutuhan untuk terus menambahkan diri. Yang pertama. Yang kedua, nanti kalau sudah keluar dan mulai menjadi ustadz, biasanya kita ini dihormati orang. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Huwairiz, salah satu ulama besar juga. Saat beliau ke pasar, tidak ada orang yang tahu. Dia belanja, semua orang tidak tahu kalau dia itu alim besar. Kemudian ada orang yang tahu, dia itu Ibnu Huwairis loh, dia itu orang alim, gini. Akhirnya orang kemudian menjual sesuatu dengan harga yang murah karena beliau itu orang alim. Apa kata Ibnu Huwairis? Innama jitu ashtari, kata dia, bimali, walam aji ashtari bidini, kata dia. Saya kemari itu membeli dengan uang saya, bukan saya kemari membeli barangmu itu dengan agama saya. Lihat hebatnya para ulama dulu itu. Ya, dia tetap nopo namine kalau sekarang low profile, ya tidak membanggakan. Dan ini rumus yang diajarkan oleh agama kita. Kalau kita ini kepingin mendapatkan perhatian dari manusia, sebagaimana rumus Rasulullah SAW, wonten hadis arba'in, ya, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, dullani ala amalin idza amiltuhu, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, kalau aku mengamalkannya Allah akan mencintaiku, manusia akan mencintaiku. Apa kata Rasulullah? Wazhad fid dunya, ya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kalau kita kepingin mendapatkan perhatian manusia, bukan justru kita ini senang dengan apa yang disenangi oleh manusia. Bukan berarti kiai mboten boleh kaya, bukan berarti nanti menjadi ustadz tidak boleh pakai alpat, mboten prinsipnya. Tapi zuhud itu tidak meletakkan dunia di hati kita. Karena nanti jenengan kalau sudah pulang terus mulai membangun karir di masyarakat, terus makin muda dan nanti akan pasti mendapat kemuliaan dan seterusnya.
Lah lawannya adalah ingat pesan hadis Rasulullah, tetap zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Orang-orang Basrah ditanyai, siapa orang yang paling dicintai di Basrah ini? Mereka menjawab, Al-Hasan Al-Basri. Ketika ditanya, kenapa Hasan Al-Basri kok paling dicintai? Jawabannya menarik. Kata dia, kami semuanya se-Basrah ini berhajat, butuh kepada Imam Hasan Al-Basri. Sementara Imam Hasan Al-Basri tidak berhajat dengan apa yang kami miliki. Niku poro yai zaman dahulu itu ngoten. Dan kalian semuanya harus punya mental itu, karena nanti kalau kita tidak dibekali dengan mental yang kokoh, insya Allah nanti yang jelek bukan hanya jenengan, yang jelek juga agama ini, karena dianggap nanti itu seperti katanya Ibnu Hairis, orang menjual karena urusan agama. Yang terakhir, boten kathah nih, kulo takut tambah kata salah. Kalau sudah berinteraksi di tengah-tengah manusia, saya mengingatkan wasiatnya Luqmanul Hakim. Ada 4 hal kalau kita ini sudah berinteraksi dengan manusia. Para mutakharijin sudah sekian lama ada di Ma'had, sebentar lagi sudah berinteraksi dengan manusia. Perhatikan 4 hal yang diingatkan Luqmanul Hakim agar kita sukses bergaul di masyarakat. Yang pertama adalah la tusair khaddaka linnas. Yang kedua, la tamshi fil ardi maraha. Yang ketiga, waqsid fi masyika. Yang terakhir, waghdud min sautik. Yang pertama, la tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan mukamu dari manusia. Kata Ibnu Katsir, tusair itu dari kata su'run atau su'run, artinya adalah penyakit yang ada di leher unta, yang kadang-kadang ada di leher, kadang-kadang ada di kepala, sehingga untanya tidak bisa menatap dengan lurus, harus berpaling begini karena sakit sini ya. Bahasa Australianya niku tengel ya. Atau kalau orang tafsir modern seperti Ma'ariful Quran gadane mufti Pakistan itu mengatakan kalau pada manusia seperti orang stroke yang kemudian tidak bisa memandang lurus. Lah, orang Arab dulu kalau ada orang yang sombong kemudian dia tidak menatap orang kalau bertemu atau berbicara, orang Arab dulu menyebut unta tengel ya. Oh, dasar unta tengel, kira-kira ngoten lah. Namanya su'run. Dari kata itu diambil la tusair khaddaka linnas. Ini sepertinya hal remeh-temeh ya. Ustadz, saya kalau ketemu orang ya sekarang manggo dipikirkan. Sekarang ini tiang Indonesia sudah tidak menjalankan ini. Tidak banyak orang yang kalau berbicara dengan orang dia menatap wajahnya nih lurus. Kalau misalnya ke bawah mboten nopo-nopo, tapi mboten berpaling, tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan atau tanda-tanda penolakan. Bahasa kerennya itu sign of avoidance istilahnya, tidak menunjukkan. Banyak sekarang ini. Siapa yang sekarang rajin menjalankan itu? Menurut Kulo 3. 1 Indomaret, 2 Alfamaret, 3 Teller Bank. Jangan kalau ke Indomaret atau Alfamaret atau Teller Bank, masuk langsung selamat siang, selamat pagi, dan seterusnya. Dan menarik mau dipikirkan, siapa yang menjalankan la tusair khaddaka linnas? Para bisnismen. Karena dia tahu kalau orang menjalankan la tusair khaddaka linnas, lancar dagangannya, sampai orang ekonomi yang melakukan. Sekarang kita mboten, lek mboten percaya. Kita ini kalau ke imigrasi, ini wajah pertama negara itu bisa dilihat dari imigrasinya. Kalau kita ini turun pesawat terus ke imigrasi, jenengan mangke coba, tidak banyak petugas imigrasi kita yang kalau kita ajak bicara dia menatap kita dan tersenyum. Boten, dia ngentok selamat siang, apa kabar, jedok
Ya kita tahu memang pekerjaannya capek ngoten terus, tapi bukankah itu adalah etika yang pertama dalam agama Islam kalau kita berinteraksi dengan manusia? Luqmanul Hakim itu ngajarakan akhlak itu setelah dua, setelah akidah, terus ngoten ibadah, ngoten baru akhlak. Akhlak nomor 3. Nopo kok akhlak nomor 3? Karena akhlak berinteraksi dengan manusia. Akidah interaksi kalian Gusti Allah. Ibadah niku proses habituasi apa yang diyakini di dalam akidah sehingga menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter baru dia turun ke masyarakat. Karena itu akhlak dibutuhkan saat kita berinteraksi. Mereka ini wonten surat Luqman niku akhlak diletakkan di akhir. Awal-awal mboten bicara akhlak. Akhlak nanti. Lah setelah sudah tahu semuanya nih. Yang menarik sekarang mboten kathah. Alhamdulillah Arab Saudi rumiyin lihat banyak orang haji umroh niku kaget. Dipikir koyok Nabi Muhammad, terus Gusmus Al-Bassam, boten kok bibirnya yang tersenyum, terus Gusmus ini wajahnya yang tersenyum, ya munbasit terus Kanjeng Nabi, ya. Atau dalam hadis biwajhin talqin, ya, dengan wajah yang cheerful, yang sumringah. Tidak banyak sekarang orang Indonesia itu tidak banyak sekarang kalau bertatap muka niku munbasit boten kathah. Lah padahal kesuksesan kita terutama para mutakharrijin kalau sudah nanti hadir di masyarakat niku yang pertama dulu dipastikan cara kita kalau bertemu dengan orang harus munbasit, harus tidak membuang muka, ya. Lah ini nampaknya mudah, tapi ternyata hatta di rumah tangga banyak orang tua yang tidak ngajarin anaknya kalau berbicara menatap. Karena hatta orang tuanya ngomong ngoten, ya apa anu ya wis kabulno. Kita juga tidak menatap orangnya. Masya Allah, hatta pelajaran paling gampang. La tusair khaddaka linnas nomor 1. Dan ini pesan untuk mutakharrijin kalau nanti sudah berinteraksi di masyarakat. Yang nomor 2, la tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi maroha. Maroha itu kalau kata Imam Raghib Al-Asfihani maknanya syiddatul farah, sangat seneng tapi kemudian melewati batas sehingga orang melihat sebagai simbol kesombongan. Ini namanya maroha. Lawannya hauna. Kalau orang yang baik, kekasih Allah, gambarannya dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, yang tidak dibolehkan oleh Al-Quran, la tamshi fil ardi maroha. Maroha itu saking bungai, tapi kemudian orang melihat itu sebagai simbol kesombongan. Gara-gara ganti Avanza anyar, terus sebuedo pun melampai melbune dan seterusnya. Orang melihat itu sebagai simbol kesombongan. Namanya maroha. Dan yang menarik, nanti kesombongan itu menarik memang ternyata gara-gara baju yang baik, gara-gara punya merasa ilmu lebih, gara-gara nanti diundang sana sini karena sudah mutakharrij. Hati-hati, la tamshi fil ardi maroha. Yang menarik, kata Sefadil As-Samirai, kenapa kok kesombongan itu dihubungkan dengan tanah? Kok la tamshi fil ardi maroha? Kata beliau menarik, karena di dunia ini tidak ada benda yang Allah ciptakan lebih rendah daripada tanah. Tanah itu paling rendah. Dan yang menarik, kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tiap hari berjalan di atas tanah. Kok ya bisa orang yang berasal dari tanah itu terus dia merasa sombong, padahal dia berasal dari tanah yang rendah. Masya Allah. La tamshi fil ardi maroha. Bahasa kerennya, bahasa manajemen hari ini adalah yang pintar membawakan diri. Jangan membawakan diri yang orang itu melihatnya sebagai simbol kesombongan. Ada orang yang meskipun naik Alphard, ada orang yang meskipun bajunya branded, tapi orang tetap melihat sebagai orang yang tawadhu. Ada orang yang mungkin hanya naik sepeda pancal, tapi orang melihatnya sombong, misalnya.
Itu poinnya, la tamshi fil ardi maroha. Nanti para mutakharrijin sebentar lagi kalau sudah berinteraksi masyarakat, mulai diagungkan, itu penyakitnya nanti mulai akan muncul. Dipek mantu wak kaji dan seterusnya, mulai munggah, naik, diingat-ingat, la tamshi fil ardi maroha. Kalau sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, terus bertemu orang, mulai kita tidak menatap orang, dan seterusnya. Ya, la tusair khaddaka linnas, la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang mukhtal, sama orang yang fakhur. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengartikan mukhtal itu kesombongan yang asalnya dari dalam. Fakhur kesombongan yang berasal dari eksternal. Fakhur misalnya diterjemahkan dengan orang yang menyombongkan diri karena faktor-faktor yang berada di luar dirinya, kal mali wal jah. Dan ini susah memang, karena begini ya, kalau kita ini naik Innova terus nonton yang naik Avanza, itu merasa kayak yang Avanza kalah. Kalau kita naik Alphard itu kayaknya kanan kiri semuanya yang lebih rendah semuanya ini. Kuatnya pengaruh sesuatu dari luar terhadap diri kita. Jenengan nanti begitu, karena akan naik mutakharrijin itu sebentar lagi, jangan akan menikmati itu semuanya. Dan hati-hati, jangan fakhur, yang pertama. Yang kedua, jangan mukhtal dari iftial fungsinya lil mubalaghah ya. Iftial itu menarik. Jadi kata para ulama, dia berasal dari kata khuyala itu dari kata khoyal, hayalan. Jadi mukhtal itu orang yang sombong, yang asalnya dari imajinasi dirinya sendiri. Dia berimajinasi bahwa saya keren, I'm good, I'm better than you guys, misalnya saya lebih baik dari kamu dan seterusnya, tapi di imajinasinya. Nah, makanya kenapa kuda yang diimpi-impikan itu bahasa Arabnya khal, karena juga sama dari kata sama dengan ini, mukhtalin fakhur. Kesombongan itu bisa muncul dari dalam, juga bisa muncul dari sesuatu yang berasal dari luar. Karena itu ketika Rasulullah menjelaskan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya senang mencuci baju saya sehingga bersih putih. Terus saya senang kalau baju saya putih. Saya juga senang dengan bisyiraki na'li. Saya senang dengan tali sepatu saya, branded sepatu saya kalau zaman sekarang." Kata Rasulullah, bukan itu kesombongan, kata Rasulullah. Rasul mendefinisikan sombong dengan batarul haq wa ghamtun nas. Kalau kita menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Kenapa? Karena itu sifatnya mukhtal tadi itu. Mukhtal. Lah jadi sekali lagi bukan berarti tidak boleh kita bersenang-senang dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, kul man harrama zinatallah. Siapa yang mengharamkan zinat dunia ini? Enggak ada, kata Al-Quranul Karim. Ya, Allah justru memberikannya kepada hamba-hambanya, ya, dan seterusnya. Yang terakhir, waqsid fi masyika. Sederhanalah dalam berjalan. Ini penting karena jalan itu juga menunjukkan kesombongan dan juga menghilangkan muru'ah, kata Rasulullah. Kalau orang itu jalannya cepat, itu menghilangkan muru'ah, kata Rasulullah SAW. Ya, bagaimana jalan yang ideal? Seperti jalannya Rasulullah SAW. Wonten syama'il, seperti Rasul sedang menuruni bukit. Orang kalau menuruni bukit itu kalau terlampau kenceng gelondong menawi, kalau dia terlampau lambat dia akan keberatan karena menahan gravitasi. Jadi jalan yang terbaik yaitu kita kayaknya memang agak kurang cepat sedikit lah, terutama kaum perempuan ya, karena di Indonesia niku wong wedok ayu niku mlakune koyok macan luwe nih, kelentam duko ini tentu disesuaikan dengan uruf nih. Tapi jalan yang terlampau pelan memang dikritik. Aisyah radhiyallahu anha menarik wonten tafsir Ma'ariful Quran itu menarik, wonten cerita Aisyah wonten setunggal qurra Madinah, orang ahli Quran, jalannya kualem sekali. Dilaporkan pada Aisyah, kata Aisyah, suruh agak cepat kalau jalan itu.
Orang ini melaporkan, ya Aisyah, beliau itu adalah qari min qurra'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia qurra ahli Quran, kata dia. Kata dia, Umar bin Khattab itu jalannya lebih cepat. Hebatan mana Umar sama dia? Kata Aisyah radhiyallahu anha, hanya untuk memastikan waqsid fi masyid, yang terakhir waqdud min sautik, lunakkan suaramu. Maksudnya apa gambaran orang, kenapa kok harus dilunakkan suara? Dulu orang Arab itu saling berbangga-banggahan, siapa yang suaranya paling tinggi, dialah yang paling luhur derajatnya, dia paling dapat izzah dalam masyarakat. Nah, karena itu digambarkan dengan waqdud min sautik, yang pertama. Yang kedua, ada riwayat yang menuturkan semua, kenapa Quran menggambarkan inna ankarul aswat la sautul hamir, karena setiap teriakan hewan itu sesungguhnya tasbih, kecuali teriakannya himar. Karena kata Rasulullah, kalau himar berteriak, dia sedang melihat setan. Karena itu jelek sekali teriakannya himar. Jalaluddin Rumi punya pendapat menarik tentang inna angkarul aswat la sautul hamir, yaitu khimar itu hanya bersuara jika dia punya keinginan, perutnya lapar, maka dia berteriak. Tapi kalau urusan selain yang berhubungan dengan dirinya, dia tidak mau bersuara. Maka kata Jalaluddin Rumi, suara yang jelek adalah orang yang hanya bersuara kalau menuntut kepentingan dirinya sendiri. Giliran urusan yang lain, dia tidak mau bersuara. Dan itu adalah sejelek-jeleknya suara. Melunakkan suara adalah yang kira-kira orang itu tidak meminta kita kembali lagi bertanya. Namanya waqdud min sauti. Suatu hari datang Aqra' bin Habis, datang ke Rasulullah untuk meminta siapa yang layak untuk menjadi pemimpin suku. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, antum yang paling layak, Aqra' bin Habis. Kemudian Umar menyatakan, enggak, yang lebih bagus itu Qaqqa' bin Ma'bad. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, kamu itu Umar biasa sih, kalau saya punya pendapat mesti kamu itu nyari pendapat yang lain lagi. Katanya Umar, loh enggak ngono Abu Bakar, pancene Qaqqa' luwih hebat dibanding Aqra' bin Habis. Dua orang ini keras suaranya, paling Rasulullah diem di tengah-tengahnya, padahal Rasul belum ngasih pendapat. Turun ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, sejak saat itu kata Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, kami tidak pernah bersuara yang keras lagi selamanya. Ya, jadi salah satu ukuran orang itu dianggap punya adab, ukuran orang itu akan diterima dengan baik di masyarakat adalah satu, cara kita menatap orang lain, cara kita membawakan diri, cara kita berjalan, dan cara kita berbicara dengan orang yang lain. Bekal Anda sekarang para mutakharrijin adalah sebentar lagi Anda akan menjadi orang yang bercampur di masyarakat, mulai akan difungsikan di masyarakat, diterima di masyarakat. Peganglah empat ini, insya Allah nanti masyarakat akan menerima kalian dengan baik, dan insya Allah rahmat Allah kemudian terus makin baik, dan ingat, kalau sudah di puncak, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas wazhad fid dunya yuhibbukallah. Ya, demikian kang saged kula sampaikan, ngapunten sanget, hadanallahu yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.